Kita bahas sekarang prinsip keempat, indemnity. Oke, lanjutannya kita lihat. Pada dasarnya saling terhubung antara satu prinsip dengan prinsip lainnya ya. By proxima causa kita udah lihat, dengan menggunakan alat tersebut, ketemulah kita, oh inilah dia resiko dijaminnya. Pada saat ada satu resiko yang dijamin oleh polis, rentetan berikutnya adalah kita melihat bagaimana ganti rugi yang diberikan oleh polis tersebut. Kita bicara prinsip yang keempat, yaitu prinsip indemnity atau prinsip ganti rugi. Baik. Introduction-nya kita lihat. Apa yang dimaksud dengan indemnity? Kita lihat intronya. Kebanyakan kontrak asuransi, kebanyakan produk-produk asuransi itu bersifat kontrak ganti rugi. Ya. Apa ada kontrak lainnya, Pak? Ada yang namanya kontrak santunan atau benefit kontrak. Jadi kita bagi dua, indemnity kontrak dan benefit kontrak. Kontrak ganti rugi dan kontrak santunan. Ada dua itu ya. Kebanyakan tapi dibilang di dalam slide ini, kebanyakan kontrak asuransi itu sifatnya kontrak ganti rugi loh. Tujuannya jadi apa? Tujuan dari kontrak-kontrak yang bersifat ganti rugi dari suatu kontrak asuransi, tujuannya adalah menempatkan posisi tertanggung ke kondisi apa? Ke kondisi finansial setelah kerugian terjadi sama dengan kondisi finansial tertanggung sebelum kerugian terjadi. Mudah-mudahan kalian nggak bingung ya, nih kalau bicara finansial, ya semuanya ada kaitannya. Ada risiko, risk itu uncertainty, risk itu begitu timbul ada loss, loss-nya itu sifatnya gimana? Loss-nya sifatnya finansial, gitu. Jadi sebelum kerugian, apa sih yang dinikmati oleh tertanggung? Ada satu kondisi finansial. Sesudah kerugian yang ingin diharapkan seperti apa? Sama seperti sebelum kerugian terjadi. Kalau kita punya benda ya, mobil saat ini nilainya 50 juta. Kalau dia hilang mobilnya, logikanya kita kepingin punya mobil yang nilainya setidaknya sama dengan yang 50 juta. Jadi itu menggambarkan kondisi keuangan tertanggung. Kondisi asetnya gimana? Kondisi finansialnya seperti apa? Nah, kebanyakan kontrak asuransi itu sifatnya ganti rugi. Tujuannya menempatkan kondisi keuangan tertanggung setelah kerugian terjadi sama dengan kondisi keuangan sebelum kerugian terjadi. Insured financial position after loss occur equal with insured financial position before loss occur. Statement semacam ini yang kita kenal juga sebagai definisi indemnity. Jadi, indemnity adalah satu mekanisme ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung yang tujuannya adalah mengganti kerugian tertanggung, menempatkan posisi keuangan tertanggung setelah kerugian sama dengan kondisinya atau kondisi keuangannya sebelum kerugian terjadi. Jadi kalau kita punya pot seperti yang di kiri sebelum terjadi kebakaran, equalnya adalah pot yang sama dengan pot pada saat sudah kebakaran terjadi. Dibikin gampangnya seperti itu ya penjelasannya, gambar ini ya. Wah ini potnya nih, ada gambar orangnya nih, bentuknya pegangannya ada dua seperti ini. Sebelum kebakaran ini nih yang saya punya nih, ada nilainya loh, ada nilai uangnya. Itu terus dia terbakar, hancur. Kalau mau digantikan, gantikan yang kayak apa? Yang kayak gini. Yang gini itu kayak apa? Ya bisa jadi mungkin di tangkainya itu ada cacatnya sedikit, kan gitu. Jadi kalau yang equal dalam hal cerita indemnity, yang ada cacatnya sedikit diganti dengan yang ada cacatnya sedikit setelah kerugian terjadi. Atau bahasa lain, kalau ini barang bekas, after loss-nya yang didapat ya barang bekas setaranya, kan gitu ya. Logikanya seperti itu. Sesuai awal ya Pak? Ya, sesuai awalnya. Itu adalah indemnity. Oke ya. Jadi indemnity tujuannya mengganti posisi keuangan tertanggung setelah loss sama dengan sebelum kerugian terjadi. Karena kalau bicara rumus matematika sama ya, kalau kalian mau ngomongnya bahwa tujuannya mengganti
kondisi keuangan si tertanggung seperti sebelum kerugian terjadi, boleh, bener lah, gitu, nggak ada masalah gitu ya. Karena kan dia equal pada dasarnya, seperti awal. Oke, apa kaitan prinsip insurable interest dengan indemnity? Kita tahu bahwa pada saat membahas insurable interest, kepentingan atau hak berasuransi si tertanggung itu dibatasi oleh apa? Ada yang membatasi loh. Kalau ingat contohnya masalah bank gitu ya, atau masalah hotel gitu ya, pada saat bicara insurable interest, dia punya hak berasuransi, tapi dia batasi. Haknya si asuransinya si bank seberapa jauh? Ya sebesar nilai kreditnya, nilai kredit yang dia berikan. Memangnya bisa turun, Pak? Bisa dong, kalau dia dicicil kan. Jadi pinjaman awal 100, udah nyicil 30 juta. Sisanya berapa? 70 juta. Nah, pada saat terjadi loss, posisinya di sana nih. Begitu kendaraannya hilang, posisi cicilan udah 30 juta, sisanya 70 juta. Hitung-hitungan sederhana, melupakan praktek bunga dan lain-lainnya, kita bisa bilang bahwa kepentingannya tertanggung ada pemilik kendaraan ya, ada 30 juta, sementara kepentingannya bank ada sisa 70 juta. Insurable interest-nya bank tinggal tersisa 70 juta. Ya. Itu adalah insurable interest-nya. Karena kepentingannya cuma 70 juta, dibatasi ya insurable interest-nya berdasarkan potensi financial loss that he would suffer, 70 juta dalam cerita tadi, maka haknya si bank, dalam contoh tadi kita sambungkan terus, terhadap indemnity itu berapa besar dari nilai awal TSI 100 juta. Kepentingan bank tinggal tersisa 70 juta, sebesar potensi kerugian keuangannya. Pak, tapi mobilnya kan kalau hilang kan perlu uangnya 100 juta. Iya, bukannya berarti menghilangkan nilai 100 juta itu, enggak. Tetapi manakala terjadi klaim dalam situasi seperti itu, persis seperti tadi saya bilang, contoh-contoh gampangnya, 30 juta itu akan dibayarkan atau menjadi haknya si pemilik kendaraan, 70-nya itu adalah untuk si bank. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi ingat baik-baik, ini adalah contoh simpelnya. Dalam prakteknya, kenyataannya adalah bisa jadi berkurang dari itu. Kenapa? Karena banknya itu tetap memperhitungkan bunga di sana. Ya, tapi panjang nih kalau kita ceritain hal yang begitu. Kalian lupain dulu, simplifikasi aja. Kalau di awal 100 juta, tertanggung 0, banknya 100. Udah dicicil 30 juta, berarti tertanggungnya 30, banknya 70. Udah dicicil 80, Pak. Sisanya tinggal 20 tuh yang belum dibayar. Berarti tertanggungnya 80, maksud saya pemilik kendaraan, 20-nya itu adalah si bank. Karena sisa insurable interest bank tinggal 20, limited by its insurable interest, hak terhadap indemnity-nya pun juga sisa 20. Itu ya, keterkaitan insurable interest dengan indemnity. Bahasa mudahnya adalah, jangan sampai nih dalam situasi seperti itu, si bank ngaku-ngaku, wah ini begitu loss ya, hilang mobilnya, ganti 100 juta asuransi, oke diganti, 100 jutanya sini saya ambil semua, ya nggak bisa begitu. Lihat berapa sisa insurable interest Anda, itulah hak Anda terhadap indemnity. Seperti itu nih, maksud dari kalimat di paragraf pertama. Baik, itu keterkaitan insurable interest dengan indemnity. Di sini ada pertanyaan. Coba sebutkan